Aku hampir hiatus ngonten karena operasi rekonstruksi ACL. Di video ini aku mau berbagi pengalaman ke kalian tentang pengalamanku pertama kali operasi rekonstruksi ACL yang mungkin bermanfaat buat kalian. So, ikutin terus video ini sampai selesai. Oke guys, berjumpa lagi dengan aku di channel Derek Smile. 6 Oktober 2025 adalah tanggal yang akan aku ingat dalam hidupku karena di tanggal ini, untuk pertama kalinya, aku harus dioperasi. Yap, seperti judul konten ini, aku beneran hampir hiatus ngonten karena aku mau fokus untuk pemulihan pasca operasi ACL. Keluarga, teman-temanku, followersku, banyak yang ngira aku cedera ACL ini karena aku keseringan lari. Kalau kalian sering lihat IG storyku, aku tuh sering banget posting hasil-hasil lari seperti ala-ala pelari culture kekinian saat ini. Jadi banyak yang ngira aku itu cedera ACL karena aku keseringan olahraga lari. Jujur, itu betul, tapi juga enggak. Alasan kenapa aku cedera ACL sebenarnya udah aku ceritakan di videoku sebelumnya. Tapi aku akan ceritakan lagi di sini. Aku cedera ACL itu karena aku main sepak bola. Singkat cerita, di tahun 2022 aku tuh main sepak bola di kampung dengan kondisi lapangan yang nggak rata. Jadi pas aku lari kenceng, spool sepatuku itu nyangkut ke gundukan lapangan yang nggak rata. Alhasil, aku terjatuh berbarengan dengan bunyi klak di lututku. Setelah aku cari-cari tahu, ternyata aku mengalami cedera ACL. Saat itu aku nggak bisa jalan hampir 2 minggu karena lututku bengkak dan rasanya tuh nyeri banget. Setelah lututku udah gak bengkak, aku udah bisa jalan dan olahraga lagi seperti biasanya. Tapi lututku akan terasa nggak stabil ketika aku olahraganya agak intens. Dan sekitar 1 bulan yang lalu, lututku ini kambuh lagi karena aku lari-lari tanpa pemanasan. Ya, itulah kalau nggak pemanasan ya guys, bahaya banget. Setelah aku cek MRI, akhirnya dokter menyatakan bahwa ACL-ku putus dan menganjurkan aku untuk dilakukan tindakan operasi rekonstruksi ACL. Oke, jadi operasi ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025 di rumah sakit di Sidoarjo. Kenapa aku pilih rumah sakit ini? Karena aku dapat rekomendasi dokter yang bagus dari temanku yang juga pernah operasi rekonstruksi ACL. Ketika udah sampai di rumah sakit, aku langsung masuk ke ruangan pre-admisi untuk mengkonfirmasi kehadiranku yang udah dijadwalkan sebelumnya. Oh ya, untuk operasi kali ini aku menggunakan asuransi di perusahaanku ya. Karena kalau operasi sendiri tuh biayanya itu sampai 200 juta ya, dan itu PR banget kalau aku operasi dengan biaya sendiri. Untungnya asuransi di perusahaanku mengcover operasi ini. Setelah itu aku diarahkan ke ruang laboratorium untuk cek darah dan urin. Kemudian aku lanjut ke ruang radiologi untuk foto ronsen. Setelah itu aku kembali ke ruang preadmisi dan menunggu untuk dijemput untuk diantarkan ke ruang inap untuk 3 hari ke depan. Setelah aku sampai di kamar inapku, aku langsung dapat makan malam yang menunya tuh sehat banget. Dan di asuransi kali ini aku mendapatkan fasilitas kelas 2. Dan untungnya di rumah sakit ini aku dapat free naik level menjadi mendapatkan kelas 1 ya. Dan untuk fasilitas di kelas 1 ini terdapat 2 buah kamar pasien dan 1 kamar mandi dalam. Selain itu juga terdapat kursi sofa untuk penunggu pasien. Jadi untuk penunggu pasien bisa santai, bisa nyaman untuk nungguin pasien di dalam ruangan. Oke, mantap. Kemudian gak lama dokter yang akan menangani operasiku ini datang. Kemudian memeriksa keadaanku dan memberi tanda di lutut mana yang akan dilakukan tindakan. Mungkin dokternya takut keliru kali ya, kaki lutut kanan atau lutut kiri. Setelah itu aku disuruh untuk istirahat tidur malam karena di jam 1 malam aku akan dibangunkan. Karena setelah itu aku harus puasa dari jam 1 sampai nanti tindakan. Ya mungkin aku puasa sekitar 8 jaman ya. Aku nggak boleh makan, bahkan juga nggak boleh minum ya. Setelah 8 jam, aku langsung diantar oleh perawat untuk menuju ke ruang operasi. Di situ jujur aku deg-degan banget ya. Udah kebayang gimana nanti rasa sakitnya saat dioperasi. Setelah sampai di ruang tindakan, aku ketemu dengan dokter anestesinya. Di situ aku dijelaskan bagian tubuh mana yang akan dibius. Jadi saat itu aku dibius tengah ya, dari pinggang ke bawah. Untuk pinggang ke atas itu nggak dibius, tapi nanti aku akan ditidurkan selama tindakan operasi. Di dalam ruangan tindakan aku tuh ngelihat perawat dan dokternya tuh kayak santai banget ya. Terlihat profesional banget itu di dalam ruangan. Sedangkan aku hanya bisa menatap kosong, bingung,
dan mengawang-ngawang gitu pikirannya, karena itu baru pertama kali aku masuk ke ruangan tindakan operasi ya. Dan yang dioperasi itu aku guys, dan kosong banget tuh saat itu pikiranku. Gak lama kemudian aku disuntikan obat penenang, dan setelah itu aku udah gak inget apa-apa lagi. Beneran deh, gak inget apapun sama sekali. Ketika bangun, aku udah melihat kondisi lututku udah diperban, menandakan bahwa operasinya sudah selesai dilaksanakan. Saat itu, aku udah gak bisa merasakan kakiku sama sekali, karena masih ada efek biusnya ya. Setelah itu, aku diantar kembali ke kamar inapku, dan aku gak bisa melakukan apa-apa ya, karena kakiku rasanya udah kebas, nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah 2 jam pasca operasi, dokter yang menanganiku datang untuk memeriksa kondisi lututku. Saat itu dokter bilang untuk kondisi pasien yang baru dioperasi selama 2 jam, lututku dinilai udah bagus karena udah bisa lurus. Di situ aku bingung ya, nggak ngerti harus seneng atau gimana gitu. Karena meskipun dinilai bagus, kakiku tuh rasanya sakit banget tuh. Setelah itu, aktivitasku ya nggak ngapa-ngapain, cuma ngelamun, tidur, makan, ngelamun lagi, tidur gitu aja terus sambil nungguin dokter visit. Keesokan harinya, akhirnya perbanku dibuka dan hanya menyisakan plester yang menutupi jahitan operasiku. Dan setelah itu aku diajarkan untuk berjalan menggunakan kruk oleh fisioterapis. Di situ kakiku rasanya sakit banget, jangankan dipakai buat jalan, dibuat duduk aja, itu rasanya sakit banget guys. Tapi namanya juga dilatih, aku harus memaksakan diri supaya aku bisa terbiasa dengan kondisi lututku. Saat dilatih jalan, efek biusnya itu udah hilang ya guys. Akhirnya aku mencoba jalan pakai kruk dengan kondisi lutut yang sakit banget. Keesokan harinya lagi ketika dokter visit, dokter sudah memperbolehkan aku untuk pulang karena kondisiku sudah stabil. Tapi sebelum pulang, dokter mengganti plester yang ada di lututku ini dengan plester yang baru karena terdapat rembes darah di bekas jahitannya. Dan setelah itu aku pulang deh ke rumah. Hanya 3 hari di rumah sakit. Setelah sampai di rumah, jujur aku nggak terlalu nyaman untuk rebahan ya. Ketika ada di rumah, aku terus mencoba untuk berlatih berjalan menggunakan kruk. Meskipun rasanya sakit, tapi ya nggak apa-apa ya. Aku harus membiasakan diri dengan kondisi seperti itu. Karena mau nggak mau, aku harus terus bergerak supaya bisa cepat pulih. Bahkan di hari keempat, aku udah cobain untuk naik tangga dengan kondisi kakiku yang seperti itu. Nggak usah ditanya gimana rasanya, sakit banget. Oke, jadi begitulah pengalamanku operasi rekonstruksi ACL. Jika menurut kalian bermanfaat, kalian bisa share video ini. Dan kalau ada pertanyaan seputar tindakan operasi ACL, jangan ragu untuk komen di bawah. Kita mungkin bisa saling berbagi. Mungkin di antara kalian bisa saling berbagi di kolom komentar. Aku akan terus menceritakan bagaimana progres pemulihan lututku. Mungkin di bulan pertama, bulan kedua, dan sampai dengan 100% pulih. Semoga ya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTubeku biar aku makin semangat untuk bikin video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Are you ready? Here we go!